Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dr. Motor. Hari ini kita akan mempelajari cara modifikasi ISC. Sebelum kita lanjut untuk tahap modifikasi, terlebih dahulu jangan lupa subscribe dan share kepada teman-teman agar video ini bisa bermanfaat. Nah, sebelum kita memulai tahap modifikasi, perlu dipahami dulu fungsi dan cara kerja pada ISC ya. ISC adalah idling speed control yang berfungsi sebagai pengontrol putaran stasioner. Nah, ISC ini bagian daripada aktuator. Jadi ISC ini bukan bagian daripada sensor, bukan sensor ya. Dia bagian dari aktuator. Nah, cara kerjanya sangat dipengaruhi oleh sensor EOT ya, yaitu engine oil temperature. Nah, ketika mesin masih dingin ya, maka ISC akan cenderung membuka. Artinya apa? Saluran udara akan ditambah ya, atau diperlebar ya, sehingga putaran mesin akan cenderung besar ya. Kalau istilah motor manual ya dicuk, dia akan cuk sendiri. Nah, setelah sampai pada temperatur normal, ISC ini akan kembali ke putaran standarnya, yaitu 1500 sampai 1700. Kayak seperti itu. Nah, piston ini ya, secara realnya ini akan bergerak maju mundur ya. Ini akan maju. Ketika dia maju ke dalam, dia maju ke dalam ini berarti cenderung menutup saluran udara. Ketika dia keluar, cenderung membuka saluran udara lebih banyak, sehingga ketika dia keluar maka RPM mesin akan naik. Ketika dia masuk ke dalam, RPM mesin akan cenderung menurun, kayak begitu. Nah, sebelum kita memulai modifikasi, perlu dipastikan bahwa ISC ini bermasalah ya. Caranya bagaimana untuk memastikan bahwa ISC ini bermasalah? Bersihkan dulu terlebih dahulu ya. Dibersihkan terus dipasang, diukur dari jarak antara ini sama yang di pistonnya, pinggirannya piston itu sekitar kurang lebih 3 mili ya, kurang lebih 3 mili ya. Nah, baru dipasang. Sudah dipasang, lalu lakukan reset ISC. Nah, setelah di reset ISC, diuji coba, dikendarai. Nah, ketika sudah dikendarai ada mengalami lagi perubahan, apakah cenderung motornya putaran stasionernya cenderung besar atau dia motornya mati-matian, seperti itu. Nah, ketika kondisi itu dialami ya, dan memang betul-betul ISC penyebabnya, maka perlu dimodifikasi. Kalau memang kita tidak punya duit untuk beli ISC, apalagi sulit ya untuk dapat ISC yang original. Nah, tadi kan sudah dipahami cara kerja ISC ya, bahwa ISC ketika pistonnya keluar ya, itu akan cenderung putaran RPM akan naik. Ketika piston ini cenderung masuk menutup saluran udara sebagian ya, maka cenderung RPM akan menurun. Nah, jadi ada dua kondisi ya, yang disebabkan oleh ISC ya. Pertama ya, ketika sepeda motor itu RPM-nya cenderung besar, maka perlu diganjal di bagian dalam sini asnya. Ini perlu diganjal ya, kalau dia cenderung besar. Ini ada selang ya, selang. Nah, diganjal kayak gini ya, diganjal kayak gini. Nah, ukuran selangnya ya, itu tergantung mesinnya ya. Panjangnya ini tergantung mesinnya ya, karena ada yang bilang
teman-teman pada YouTuber ada yang bilang, atau teman-teman mekanik ada yang bilang bahwa 3,5 ya, 3,5 mm ya. Kalau saya tidak pernah mengukur ya, saya mengukurnya berdasarkan hasil putarannya ya, saya menggunakan scan tool. Nah, jadi settingnya RPM-nya saya menggunakan scan tool. Jadi saya tidak pernah mengukur berapa panjangnya dari sini ya. Tergantung sesuai dengan kebutuhan mesin ya, kayak gitu. Nah, apa gunanya ini selang? Gunanya selang ini untuk membatasi pergerakan piston ya. Jadi untuk membatasi keluarnya piston ini berlebihan. Nah, ketika piston ini keluar berlebihan atau masuk ke dalam sini, maka cenderung RPM akan besar. Makanya diganjal. Diganjal pakai selang supaya dibatasi pergerakannya. Jadi ketika diganjal ya mentok di RPM ini. Makanya settingan RPM-nya harus, kalau saya lebih bagusnya menggunakan scan tool supaya kelihatan putaran mesinnya. Nah, ketika mesinnya cenderung mati ya, durkan gas langsung mati. Maka ya ada cara lagi ya untuk mengatasi seperti itu. Nah, ini kan ada ulir ya. Ini ada ulir. Ya, ini harus dihilangkan. Jadi istilahnya kita menonaktifkan ISC ya tanpa menimbulkan kode mil ya. Nah, ini kita hilangkan, kita bor, hilangkan ulirnya agar piston ini sudah tidak dipengaruhi lagi putaran ISC. Jadi dia akan nanti konstan ya, ini sudah tidak akan bergerak lagi ya, ini nanti akan dibor seperti itu. Nah, mungkin bisa dipahami di sini ya. Jadi ketika motornya cenderung matian ya, RPM-nya terlalu rendah, ketika mendurkan gas langsung mati, maka ini dihilangkan ulirnya. Nah, ketika hilang ulirnya maka sudah tidak dipengaruhi oleh ISC. Jadi nanti tidak bergerak maju mundur lagi ya. Nah, maka dia akan konstan. Nah, kekurangannya apa? Ketika di pagi hari ya tidak bisa lagi melakukan cuk otomatis. Seperti itu. Oke, mungkin bisa dipahami sampai sini. Kalau memang belum dipahami, silahkan tulis di kolom komentar, dan mungkin ketika masih ada kekurangan dari saya mohon ditambahkan. Nah, saya sadari bahwa ini ISC ini bagian daripada aktuator dan dia bukan bagian dari sensor, tapi terkadang saya juga biasa menyebutnya dengan sensor ISC. Padahal secara teorinya ini bukan sensor ya, ini bukan sensor ya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.